Belakangan, kian banyak anak yang dihabisi oleh ayah kandungnya. Dari banyak kasus, tragedi ini merupakan bukan karena kurangnya rasa cinta. Berbagai faktor menyebabkan pelaku depresi hingga kehilangan kendali diri. Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah dikabarkan hilang. Awalnya dikira sang bayi diculik. Saat kejadian, korban berada di rumah. Ibunya tengah berjualan es, sedangkan sang ayah mengaku sedang mengendarai sepeda motor bersama anak sulungnya. Pria berusia 20 tahun itu bahkan menggelar ritual agar anak bungsunya segera ditemukan. Tak dinyana, itu sandiwara belaka. Sang ayah mengaku membunuh dan membuang jenazah keduanya ke sungai. Ia berdalih tak tahan dengan kerewelan bayi 3 bulan itu. Anak bayi tersebut selama berada di rumah, di kamar, rewel, nangis dan lain sebagainya, sehingga ayah daripada anak tersebut yang menjadi tersangka merasa kesal. Di Gresik, Jawa Timur, warga digegerkan oleh kasus pembunuhan yang menimpa seorang bocah perempuan berusia 9 tahun. Tragisnya, pelaku yang tak lain adalah ayah kandungnya menikam korban berulang kali di rumah mereka di Desa Putatlor, Kecamatan Menganti. Tersangka berdalih, pembunuhan didorong rasa iba dengan buah hatinya karena dirinya tak mampu mencukupi kebutuhan putri kandungnya itu. Namun di sisi lain, ada dugaan ini juga dipicu amarah lantaran istrinya yang juga ibu kandung korban pergi meninggalkan rumah dan tak kembali lagi. Dugaan itu muncul karena pembunuhan terjadi setelah ibu korban pergi meninggalkan mereka sejak 1 pekan sebelumnya. Modus atau motif ini, informasi dari pemeriksaan kami adalah tekanan ekonomi karena yang bersangkutan keberatan untuk membiayai kehidupan keluarga maupun anaknya tersebut. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, seorang bayi berusia 8 bulan diduga dianiaya ayah kandungnya hingga tewas. Jasad sang bayi dikubur sedalam 30 cm di area tambak sebelum ditemukan warga 3 hari kemudian. Pelaku yang sempat buron akhirnya berhasil ditangkap dan ditetapkan jadi tersangka. Ia mengaku tega menghabisi nyawa buah hatinya lantaran kesal sang bayi rewel dan terus menangis. Kasus penganiayaan anak oleh ayah kandungnya akhir-akhir ini semakin sering terdengar dengan motif yang juga beragam. Namun tindakan sadis menghilangkan nyawa sang buah hati tak selalu bermakna kurangnya rasa cinta si pelaku. Jadi tindakan membunuh anak kandung dengan alasan untuk menyelamatkan. Jadi menghindarkan dia dari penderitaan yang akan terjadi di masa depan atau di saat ini. Jadi tindakan ini yang disebut dengan altruisme. Jadi justru dia tidak mementingkan diri sendiri, dia memikirkan anaknya supaya anaknya tidak menderita dengan cara dibunuh. Dari sisi motif, pembunuhan altruistik tak hanya melulu terkait ide menyelamatkan sang anak dari penderitaan. Kalau kita bicara filisida altruistik, ada yang psikotik, ada yang non-psikotik. Jadi ada juga dengan alasan karena ketidaksengajaan atau kelahiran yang tidak diinginkan atau melepaskan dia dari penderitaan dan balas dendam terhadap orang yang berhubungan dengan anak tersebut. Penganiayaan anak kandung biasanya dipicu berbagai masalah orang tua yang menyebabkan depresi. Seperti usia orang tua belum matang untuk menerima tanggung jawab, tekanan ekonomi, hingga rumah tangga tidak harmonis. Tapi apapun pemicunya, tindak kekerasan bisa terjadi lantaran pelaku tak memiliki kendali diri yang baik. Mengelola emosi dan mengenali sumber masalah yang mudah memicu amarah menjadi langkah awal pengendalian diri demi menghindari petaka. Tim Liputan melaporkan.